Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya merupakan salah satu dosen S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Di prodi ini saya mengampu mata kuliah konservasi dan preservasi media informasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Ilmu Perpustakaan. Standar capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa menguasai konsep perpustakaan dan ilmu informasi sehingga mampu menerapkan secara komprehensif, mandiri, adaptif terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi terkini melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, berlandaskan etika profesi. Adapun deskripsi mata kuliah preservasi dan konservasi ini, mata kuliah ini membahas yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang arti undang-undang dan tujuan dari preservasi dan konservasi. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah bahan pustaka. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan keamanan media informasi di perpustakaan, di berbagai jenis perpustakaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis medium perekam informasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan ketiga faktor: kimia, fisika, dan biologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi profesi yang berkaitan dengan konservasi preservasi media informasi, baik skala nasional maupun internasional. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mempraktikkan bagaimana melakukan tindakan preservasi dan konservasi melalui tindakan mending, enkapsulasi, laminasi, blessing, fumigasi, penjilitan, dan alih media. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama saya mengambil dari buku karangannya Bogdan Philip Zarek tentang The Preservation and Protection of Library Collection. Yang kedua, preservasi dan konservasi media informasi karangannya Undang Sudarsana. Yang ketiga, Disaster Planning for Libraries karyanya Guy Robertson. Yang keempat, Roy Harvey tentang Preserving Digital Material. Yang kelima, karya saya sendiri tentang konservasi dan preservasi yang menjelaskan bagaimana proses dari preservasi dan konservasi sehingga mahasiswa bisa memahami dan bisa mempraktikkan dari kegiatan ini. Yang terakhir ada preservasi dan konservasi bahan pustaka karangannya Yani Budi Rahman. Itulah referensi yang saya gunakan sebagai bahan acuan dalam mata kuliah ini. Kemudian dalam proses metode pembelajaran, di sini saya menggunakan metode yang pertama problem solving. Mahasiswa diberi permasalahan untuk dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian dari problem solving itulah saya memberikan materi terkait materi yang diambil pada waktu itu juga. Kemudian setelah selesai memberikan materi, saya menyampaikan kesimpulan, melakukan tanya jawab terlebih dahulu agar mahasiswa yang belum paham terhadap materi itu bisa mengerti dan bisa memahami. Yang terakhir, tentunya saya memberikan penugasan kepada para mahasiswa agar materi yang telah disampaikan masih diingat oleh para mahasiswa. Kemudian saya membuat juga ada evaluasi penilaian pembelajaran. Yang pertama dilakukan jenis penilaiannya yaitu partisipasi 10%, yang kedua proyek,
Karena di sini preservasi itu merupakan lebih kepada proyek, bagaimana anak-anak itu bisa mempraktikkan cara memperbaiki bahan pustaka ini yang mengalami kerusakan, itu memiliki bobot 40%. Kemudian ada tugas yang saya berikan tiap minggunya, tugas-tugas kecil, kemudian ada UTS, ada UAS. Sedangkan rubrik penilaian yang saya berikan ada aspek penilaian. Yang pertama, identifikasi masalah, ini nilainya 25%. Yang kedua, identifikasi penyebab masalah, itu 25%. Implementasi strategi pemecahan masalah, itu 25%. Hasil pemecahan masalah, itu 25%. Jadi bobot ada 100%. Adapun proses pembelajaran bisa disaksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan di sesi yang pertemuan yang kedua terkait dengan mata kuliah preservasi dan konservasi media informasi. Sebelum saya memberikan materi kepada kalian, izinkan saya untuk share screen terkait dengan RPS. RPS ini kegiatan belajar mengajar ini, yang pertama minggu pertama sampai minggu ke-16 ini, kita diawali dengan kalau hari ini kan menginjak materi yang kedua, kegiatannya itu mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian peraturan preservasi dan konservasi media informasi. Nah, metode pembelajarannya menggunakan problem solving, ceramah, dan diskusi. Nah, bobot SKS adalah 3. Sehingga nanti perkuliahan ini 3 kali 50, karena 1 jamnya itu 50 menit. Jadi dikalikan dengan 3 SKS di sini. Baik, ini terkait dengan RPS. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian juga ada evaluasi penilaian pembelajaran, ada rubriknya juga, rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Ini yang menjadikan patokan dasar dari segi penilaian kalian nantinya. Ini rentang penilaiannya adalah seperti ini. Oke, baik. Kemudian saya akan share screen. Saya mulai perkuliahan ini dengan problem solving terlebih dahulu. Ini ada beberapa gambar yang mungkin kalian bisa menganalisis dan nantinya bisa menjelaskan terkait dengan gambar-gambar yang saya tampilkan di sini. Oke, kira-kira yang pertama siapa yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan gambar yang pertama? Ada Sebastian mungkin bisa memberikan. Koleksi berbentuk cetakan buku. Ya, ada lagi? Lisa bisa memberikan analisis terkait dengan 2 gambar buku ini. Sebuah novel, Pak. Sebuah novel yang pertama. Yang kedua, kira-kira bagaimana? Buku. Buku. Tumpukan buku ya. Oke, baik. Iya, tumpukan. Kalau seperti ini bagaimana? Ada yang lain? Marta, silakan kalau mau menjawab. Silakan. Gambar sebelah kiri itu Ya. bukunya rusak, sampulnya kena air Pak. Ya. Terus yang kedua itu bukunya rusak, kayak lepas dari sampulnya karena lemnya kurang kuat. Oke, baik. Itu gambar yang kedua terkait dengan preservasi dan konservasi ya. Kalau yang ini bagaimana? Gambar nomor 3 ini. Ada yang lain? Dwi Pasca. Silakan. Gambar yang atas itu bukunya robek itu, Pak. Ya. Kalau gambar yang bawah itu seperti buku dengan tulisan bahasa Inggris. Dengan tulisan bahasa Inggris. Kalau ini bagaimana? Mary bisa memberikan penjelasan.
Kalau yang bawah ini kan penumpukan skripsi yang enggak digunakan. Nah, mungkin yang atas itu bentuk peralihan dari kertas-kertas gitu, Pak. Oke, baik. Itu ya. Jadi intinya begini, kita bahas bersama-sama di sini. Saya kembali ke gambar nomor 1. Kalau kalian perhatikan di sini ada buku yang sebelah ini dengan judul Ayat-ayat Cinta ini, kelihatannya bagus ya. Bagus sekali, sampulnya bagus. Jadi kalau misalnya kita itu membeli sebuah buku, tentunya kita itu akan mencari yang modelnya seperti ini, gitu kan? Modelnya seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga ada yang namanya buku tumpukan seperti ini. Sepertinya lama ya, usang dan sebagainya. Ini lama dan usang. Dan di pinggir-pinggirnya itu sepertinya sudah mengalami sedikit kerusakan di sini. Tetapi kalau dari segi preservasi dan konservasi, dua gambar ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dari segi sampul dia menggunakan soft cover. Ya, soft cover itu artinya covernya itu tipis gitu. Dengan jilitan yang saya yakin jilitannya itu tidak sekokoh dengan gambar yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan, kita perhatikan bahwa covernya ini kokoh sekali, tebal sekali, dan jilitannya juga kokoh. Makanya ini sering digunakan oleh para pemustaka, sehingga diambilnya dengan cara ini, ujungnya ini yang diambil gitu. Ngambil di rak itu, ambilnya posisinya seperti ini misalnya. Kalau saya perhatikan di sini ya, ambilnya gini, sehingga ujung-ujungnya ini yang menjadi rusak di situ, gitu ya. Kemudian yang gambar kedua ini adalah rusak bukunya yang sebelah kiri ini, rusak. Nah, kemudian juga ini jilitannya juga copot, gitu loh. Rusaklah juga. Nah, kira-kira pertanyaan saya mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira apakah ini bisa diperbaiki tidak? Bisa, Pak. Bisa. Dengan cara apa? Kalau yang jilidnya rusak, dilem kembali sih. Oke, dilem kembali. Kalau seperti ini, kira-kira bisa enggak? Mungkin diambil bagian yang jelas terus nanti diganti ke kertas yang baru gitu, Pak. Oke, baik. Kalau seperti ini merupakan permasalahan yang banyak terjadi di perpustakaan kita. Ya, banyak permasalahan. Kita menemukan ada koleksi yang rusaknya gini, karena mungkin dimakan rayap ya. Dimakan rayap sehingga seperti ini menjadi rusak. Kemudian yang kedua, kita temukan ada sebuah koleksi yang seperti ini, yang terkena noda. Terkena noda. Sehingga mau tidak mau, nah ini adalah urusan kita. Urusan para nanti calon-calon pustakawan di perpustakaan ini. Ini bagaimana menangani seperti ini. Ya. Ada triknya nanti. Gitu. Kemudian ini dan sebagainya. Kita menemukan banyak tumpukan-tumpukan dibuang, dipertimbangkan, dan sekarang beralih kepada digital seperti ini. Ini termasuk bagian dari digital seperti itu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari beberapa problem solving di sini, ini berarti kita itu harus melakukan tindakan preservasi konservasi. Apa sih preservasi dan konservasi? Ya, akan saya jelaskan satu persatu. Tindakan preservasi dan konservasi adalah seperti ini. Konservasi dan preservasi bahan pustaka ini berdasarkan undang-undang ya, undang-undang tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pelestarian khasanah budaya bangsa melalui pemantapan sistem pengelolaan yang terpadu. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan undang-undang perpustakaan yang kalian harus pahami di sini semua. Undang-undang yang sering disebutkan adalah undang-undang ini, nomor 43 tahun 2007. Di sini
perpustakaan itu mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pelestarian. Pelestarian hasanah budaya. Berarti kita harus melestarikan, melakukan konservasi, melakukan preservasi, gitu kan ya. Agar koleksi kita yang ada di perpustakaan itu terjaga dari kerusakan. Nah, intinya seperti itu, peraturannya adalah seperti itu. Kemudian di sini pengertian dari konservasi itu apa sebenarnya, Pak? Konservasi berasal dari kata conservation yang diartikan sebagai pelestarian. Jadi kalau dibahasakan ke dalam bahasa perpustakaan atau dibahasakan dalam bahasa pustakawan atau tenaga perpustakaan yang ada di perpustakaan-pustakaan itu suatu pekerjaan yang dilakukan staf perpustakaan dalam mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat rusak. Ini loh, yang saya garis bawahi, agar bahan pustaka tidak cepat rusak itu dibagaimanakan. Itu yang disebut dengan konservasi. Berarti bisa diartikan bahwa konservasi itu diartikan sebagai tindakan pencegahan koleksi dari kerusakan. Karena ada dua ini kan, ada konservasi, ada preservasi, atau ada preservasi, ada konservasi. Kalau saya menjelaskan konservasi, berarti kalian harus memahami bahwa konservasi itu adalah tindakan pencegahan. Kemudian JM Juriu dan Clement, konservasi adalah teknik yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan dan kehancuran. Nah, tindakan kan, melindungi kan. Jadi kalau misalnya sekarang, Marta misalnya membeli sebuah buku, agar buku itu tidak cepat rusak, apa yang dilakukan oleh Marta? Silakan, Mbak Marta. Marta membeli buku baru di toko buku misalnya, agar tidak cepat rusak. Apa yang dilakukan oleh Mbak Marta? Kalau misalnya itu covernya yang bukan hardcover, saya kasih sampul, Pak. Oke, sampul. Ya. Terus kadang kalau saya udah selesai baca, kadang saya masukin plastik biar nggak kena debu. Oke. Atau nanti kalau misalnya biar nggak kebocoran gitu, kalau misalnya kamar bocor. Oke. Ya, itulah tindakan yang namanya konservasi, gitu kan ya. Tindakan konservasi seperti itu, menyampuli itu kan. Jadi ketika Mbak Marta beli buku gitu, kemudian langsung disampuli, itu merupakan tindakan konservasi, dicegah biar tidak cepat rusak. Ada yang disampuli dengan plastik, gitu kan. Itu merupakan tindakan pencegahan. Oke, itu yang disebut dengan pengertian konservasi. Kemudian, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pemeliharaan dan pelindungan secara teratur mencegah kerusakan. Mencegah nih loh. Ada kata-kata mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara mengawetkan. Nah, cara tadi itu misalnya salah satunya memberikan sampul itu merupakan tindakan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Gitu ya. Kemudian di sini tahapan konservasi. Ya, tahapan konservasi yang pertama prevention of deterioration, tindakan preventif untuk melindungi bahan pustaka dengan mengendalikan kondisi lingkungan dan melindungi bahan pustaka dari kerusakan lain. Preservasi, penanganan yang berhubungan langsung dengan bahan pustaka, kerusakan oleh udara lembab, faktor kimia, serangga, mikroorganisme harus dihentikan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Kemudian ada consolidation, memperkuat bahan yang sudah rapuh dengan memberi perekat, jizzing, atau bahan penguat lainnya. Oke, jadi kalau di sini ada konservasi, konservasi itu adalah tindakan pencegahan, lain hanya dengan preservasi. Berarti apa? Menangani buku yang sudah rusak. Tindakan bukunya sudah rusak, koleksinya sudah rusak. Berarti itulah tindakan kita untuk memperbaiki. Itu yang disebut dengan preservasi. Jadi dua-duanya ini nggak sama. Dua-duanya nggak sama. Nah, kalimat ini dua-duanya sama. Konservasi lebih kepada
penanganan, bukan penanganan, pencegahan. Kalau yang preservasi itu penanganan. Jadi bukunya sudah rusak seperti tadi ya, yang digambar gambar-gambar itu kan rusak kan. Nah itu harus ada penanganan, gitu kan? Ada penanganan. Gambar pertama itu tadi ada gambar ayat-ayat cinta itu kan bagus kan? Agar tidak rusak, bagaimana? Harus dicegah. Cegahnya dengan apa? Diberi sampul, dia tidak rusak. Tetapi kalau misalnya yang rusak, bagaimana? Berarti itu tindakan preservasi. Tindakan preservasi itu berarti harus memperbaiki, gitu kan? Sudah rusak diperbaiki, gitu loh. Kalau konservasi belum rusak, tapi kita melakukan pencegahan, gitu loh. Biar tidak cepat rusak. Itulah perbedaan dua makna dari konservasi dan preservasi media informasi. Kalau media informasi kan banyak kan, ada buku, ada majalah, ada koran, buletin dan sebagainya. Itu adalah media-media informasi, gitu kan? Oke, baik. Kemudian berikutnya ada restoration, memperbaiki. Ini kata-kata yang berhubungan sebenarnya, saling berhubungan. Ada production, membuat salinan fotokopi dari bahan-bahan asli, termasuk bentuk mikro dan fokus reproduksi. Kemudian di sini ada juga pelestarian itu sebenarnya sudah dilakukan. Pelestarian atau konservasi itu sudah dimulai sejak tahun 1966. Sudah lama sekali kita itu. Sejak adanya banjir di Florence, Italia itu. Akhirnya muncullah untuk menanggulangi banjir ini, adanya kerusakan-kerusakan di Florence, Italia itu, maka muncullah lembaga-lembaga yang melakukan pelestarian. Yang pertama ada The International Institute, gitu kan. Ya. Institute for Conservation, Historic and Artistic Work. Kemudian The American Institute of Conservation, History and Artistic Work. Ada yang C ini The Library of Congress tahun 1970, gitu kan. Loh Pak, ini kok usianya lebih tua dari ini? Nah, ini sudah ada, lembaga ini sudah ada, tetapi lembaga ini menurut sejarahnya ini masih belum memiliki permasalahan-permasalahan. Setelah ada permasalahan di Florence, Italia ini, maka manfaat dari The International Institute ini juga memiliki peran penting dalam pelestarian yang diakibatkan oleh banjir di Florence, Italia ini. Itulah lembaga-lembaga ini yang berdiri di situ. Kemudian pelestarian di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan ada ini yang menyelenggarakan pelestarian, yang perlu kalian pahami itu ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PDI LIPI itu melakukan pelestarian. Nah, yang sekarang sudah katakanlah bisa digitalnya sudah dilakukan. Ada Perpustakaan Nasional juga di sini. Ada Arsip Nasional, ada Direktorat Permuseuman. Situ. Ini pelestarian di Indonesia. Kemudian berikutnya, kalau kalian perhatikan di sini, penyebab kerusakan bahan pustaka ini, yang pertama karakteristik bahan pustaka itu sendiri, umumnya bahan pustaka mempunyai sifat kimia, sifat fisik yang tidak stabil. Tiap-tiap tipe bahan pustaka mempunyai daya tahan yang berbeda karena faktor manusia juga, gitu ya. Ini yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Nah, kalau di luar negeri, ini modelnya seperti ini. Ini adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perpustakaan di Jerman. Memasukkan alat ke dalam ini adalah proses fumigasi. Jadi biar buku-buku itu tidak terkena rayap, tidak dimakan oleh kutu buku, itu dilakukan tindakan seperti ini. Ini namanya tindakan konservasi. Ya, tindakan konservasi yang dilakukan oleh lembaga perpustakaan di Jerman ini. Dilakukan tindakan seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk pencegahan. Dan bisa juga ini tindakan untuk preservasi, menanggulangi. Mungkin karena sudah bukunya ada yang sudah kena rayap, dimakan oleh kutu buku, maka dimasukkan ke dalam, agar apa? Difumigasi, akhirnya yang namanya rayap, yang namanya kutu buku itu mati.
Ya, bisa jadi dilakukan tindakan preservasi di sini. Jadi intinya, kalau kalian perhatikan, preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Jadi itu ya, ibaratkan seperti itu. J.M. Juru dan Clement menyatakan preservasi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup unsur-unsur pengelolaan, keuangan, cara penyimpanan, tenaga, teknik, metode untuk melestarikan informasi dan bentuk fisik bahan pustaka. Itu yang disebut dengan preservasi. Jadi, kalau disimpulkan bahwa antara dua makna ini sudah kita pahami bahwa konservasi lebih kepada tindakan pencegahan dan preservasi kalau berdasarkan dari pengertian ini lebih kepada tindakan kalau konservasi pencegahan, kalau yang preservasi itu lebih kepada penanggulangan. Bukunya sudah rusak, kita tangani. Gambar di sini adalah gambar menunjukkan bahwa yang harus kita lakukan mungkin di perpustakaan, nah, jangan sampai ada buku yang gini, modelnya seperti ini. Harus seperti ini. Harus ada ini, ada pembatas buku itu yang dari besi itu, ini seperti ini. Jangan ini posisinya jangan ada di tengah-tengah itu posisinya berbaring gini. Itu nggak boleh. Itu tindakan yang salah. Harus berdiri semua gini. Kemudian di sini harus berbentuk seperti ini, ya buku. Nah, ada seperti ini. Jangan seperti ini. Menempatkan buku jangan seperti ini. Gunakan ini sarung tangan, gitu kan? Biar steril. Ya, jangan menggunakan klip. Biasanya menggunakan klip untuk ini, untuk menjadikan pembatas. Ya, jangan menggunakan ini. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang naruh itu kan, isolasi yang warna-warni itu yang ditempel di sini. Jangan. Karena kalau bisa itu merusak bahan pustaka karena bisa terjadi sobek pada kertasnya. Gunakanlah pembatas menggunakan kertas yang terpisah untuk jadikan pembatas, bukan yang ada lemnya. Ya. Kemudian jangan katakanlah terkena cairan. Ya. Ini adalah sebagai bentuk tindakan-tindakan preservasi dan konservasi media informasi. Loh, apa saja Pak bidang-bidang yang dilakukan di konservasi, bagian-bagian konservasi itu apa saja, preservasi apa saja? Nah, saya share screen adalah bidang-bidangnya seperti ini. Yang pertama, dari gambar ini dilakukan tindakan pencegahan. Pencegahan dengan memberikan sampul. Kalau ini adalah tindakan karena sudah rusak, berarti harus diperbaiki. Berarti ini konservasi, ini preservasi. Karena sudah rusak sampulnya, berarti kita melakukan tindakan perbaikan. Kalau yang sebelah kiri, ini karena masih bagus, berarti harus ada tindakan pencegahan. Kemudian yang kedua, ini dua-duanya adalah tindakan preservasi karena sudah terjadi kerusakan. Berarti kita harus memberikan sampul yang baru dan melakukan penjilitan di sini. Kemudian di sini juga ada ini karena dimakan rayap, berarti kita harus melakukan tindakan preservasi. Ini dua-duanya preservasi dan yang ini adalah tindakan alih media. Alih media dari manual kepada digital. Oke, itu penjelasan terkait materi mata kuliah preservasi dan konservasi media informasi. Mungkin dari sini ada pertanyaan, saya persilakan. Dari ini, Sebastian, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, tapi jangan lupa saya sudah memberikan tugas yang dikerjakan untuk minggu depan. Terima kasih dari saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.